Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bertemu lagi dengan Bu Ega. Sebelumnya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jika keluar rumah tetap menjaga protokol kesehatan. Kali ini di pertemuan setelah UHB kita akan membahas tentang sejarah Indonesia yang bertema corak hidup manusia zaman praaksara. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dalam channel ini. Nanti untuk absen juga kalian bisa komentar di list di YouTube dan list grup. Oke. Corak hidup manusia pada zaman praaksara. Pada praaksara itu disebut juga zaman prasejarah. Masa praaksara berarti masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Ada juga yang menyebutkan dengan sebutan masa nirleka, yaitu masa tidak ada tulisan. Manusia hidup pada masa ini adalah manusia purba. Pasti kalian juga pernah dengar manusia purba. Zaman dulu ada manusia purba, benar apa tidak ya? Ini dalam sejarah disebutkan manusia purba. Meskipun masa praaksara tidak mengenal tulisan, namun peninggalan-peninggalannya yang ditinggal oleh manusia masa itu seperti artefak dan fosil ya. Kalau zaman sekarang kan dengan tulisan dengan buku bisa, teknologi sudah canggih ya. Kalau pada masa purba ada artefak dan fosil. Artefak itu wujudnya kayak apa? Berupa benda-benda purbakala yang mana benda tersebut dapat membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia. Itu dalam bentuk artefak ya wujudnya ya. Sedangkan fosil itu berupa sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah membantu kita mengenai pertumbuhan fisik manusia pada masa praaksara. Sisa-sisa manusia, tumbuhan, hewan yang telah membantu itu terdapat dalam lapisan-lapisan bumi. Ya, ilmu yang mempelajari masa praaksara adalah paleantropologi. Paleantropologi yang artinya mempelajari bentuk manusia dari yang paling sederhana sampai manusia sekarang. Paleontologi itu ilmu yang mempelajari fosil-fosil, dan geologi itu adalah ilmu mempelajari lapisan tanah. Selanjutnya, oleh sebab itu zaman praaksara itu atau zaman prasejarah ini tidak meninggalkan benda-benda yang berbentuk tulisan. Benda-benda prasejarah ini dapat dianalisis umurnya dengan teknik analisis sebagai berikut nih. Ada tipologi, stratigrafi, kimiawi. Tipologi itu apa? Adalah cara penentuan umur benda berdasarkan bentuknya. Semakin sederhana bentuknya artinya semakin tua umur benda tersebut. Tadi ada stratigrafi, adalah cara penentuan umur benda berdasarkan lapisan tanah tempat benda tersebut. Yang terakhir kimiawi, itu artinya cara penentuan umur benda berdasarkan unsur kimiawi. Selanjutnya ada corak kehidupan manusia zaman praaksara. Pada awalnya masyarakat praaksara hidup secara nomaden. Nomaden apa? Yaitu berpindah-pindah. Zaman dulu itu berpindah-pindah. Kemudian mereka mengalami perubahan dari nomaden ke semi-nomaden. Akhirnya mereka hidup secara menetap di suatu tempat dengan tempat tinggal yang pasti. Lalu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat praaksara ini menggunakan beberapa jenis peralatan mulai dari yang terbuat dari batu hingga logam.
Oleh karena itu, masyarakat praksara telah menghasilkan alat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya ya. Berdasarkan perkembangan hidupnya itu, masyarakat praksara terbagi menjadi 3, yaitu masa berburu ya. Yang pertama masa berburu, terus masa mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa ini tergantung pada alam sekitar ya. Wilayah yang ditempatin manusia praksara ini wilayah yang banyak menyediakan bahan makanan dalam jumlah yang cukup dan mudah memperolehnya. Manusia yang hidup pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan ini diperkirakan satu masa dengan masa Paleolitikum. Secara geografis pada masa ini masih tergantung pada kondisi alam sekitar, misalkan ada tumbuhan, terus hewan, berarti mereka cari makannya tergantung alam sekitar. Selanjutnya, daerah sungai, danau, padang rumput merupakan tempat ideal bagi manusia praksara karena di tempat itulah tersedia air dan bahan makanan sepanjang tahun ya. Pada masa itu, manusia praksara menempati tempat tinggal sementara di mana? Di gua-gua payung yang dekat dengan sumber makanan. Seperti apa tadi? Ada hewan, yaitu ikan, kerang, air, dan lain-lain. Untuk sumber penerangan manusia praksara menggunakan api yang diperoleh dengan cara membenturkan batu dengan batu diginikan sehingga menimbulkan percikan api dan membakar bahan-bahan yang mudah terbakar seperti serabut kelapa yang kering dan rumput kering. Berarti dari zaman dulu membuat api itu dengan batu ke batu digesek-gesek seperti ini ya. Karena apa? Dapat menghantarkan panas sehingga mengeluarkan api. Itu caranya zaman purba, zaman praksara ya. Selanjutnya, untuk sumber penerangan manusia praksara ini menggunakan api yang diperoleh dengan cara yang tadi membenturkan batu ya. Lalu ada kehidupan ekonomi pada masa ini. Masa berburu dan mengumpulkan makanan ini tergantung pada alam. Mereka akan tetap tinggal di wilayah tersebut selama persediaan bahan masih cukup. Ketika mereka telah kehabisan, maka mereka berpindah dan mencari tempat lain ya. Pada masa ini kan berpindah-pindah. Ketika mereka kehidupan berpindah-pindah, inilah ciri-ciri manusia praksara. Hasil perburuan mereka dikumpulkan untuk keperluan perpindahan ke tempat lain sehingga cadangan sebelum mereka mendapatkan tempat tinggal baru. Mereka harus punya cadangannya sebelum di tempat yang baru, perpindahan yang baru. Selanjutnya, dalam kehidupan sosial, mereka hidup secara berkelompok dan tersusun seperti sekarang ini dalam keluarga-keluarga kecil. Dalam satu kelompok itu ada seseorang pemimpin kelompok yang disebut pada zaman sekarang ini seperti presiden gitu ya, ada pemimpinnya dalam Indonesia ya. Pada masa ini pemimpin kelompok inilah yang dalam perkembangannya disebut sebagai ketua suku. Kalau di sana dinamakan ketua suku, bukan pemerintahan. Ketua suku ini memimpin anggota kelompoknya untuk berpindah dari tempat ke satu tempat yang lain. Anggota kelompok laki-laki itu bertugas memburu hewan ya, sedangkan perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuhan. Selanjutnya ada kehidupan budaya. Dapat dilihat dari karya-karya yang telah berhasil dibuat, alat-alat pada zaman praksara ini memberikan tunjuk bagaimana cara manusia pada zaman itu bertahan hidup. Ya, karena peralatan manusia zaman praksara ini terbuat dari batu, maka hasil budaya yang dikembangkan pada masa itu adalah hasil budaya batu. Tidak heran jika zaman tersebut dikenal dengan zaman batu karena hasil-hasil budaya batu yang pernah ditemukan itu antara lain ada
Contohnya kapak, genggam, kapak perimbas, serpih, bila, dan lain-lain. Ini ada gambarnya, nanti bisa cari di internet ya. Tadi yang pertama pada masa apa? Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Selanjutnya ada masa bercocok tanam. Bagi mereka dengan bercocok tanam dirasakan persediaan makanan akan tercukupi, ya. Seperti kita cocok tanam, misalkan bayam, kita akan tercukupi, setiap hari kita makan bayam, seperti itu ya. Kita menghasilkan energi ya karena kita makan bayam. Ya, selain bercocok tanam juga mereka mengembangkan hewan ternak untuk dipelihara. Kita ternak misalkan ayam, itu untuk memenuhi pertumbuhan kesediaan makanan, pertumbuhan kita manusia dan persediaan makanan. Manusia hidup pada masa ini diperkirakan satu masa dengan zaman Neolitikum. Secara geografis pada zaman ini sangat menggantungkan iklim dan cuaca alam. Tadi yang pertama tergantung pada alam, sekarang iklim dan cuaca alam. Hal ini sangat dibutuhkan untuk bercocok tanam, ya. Selanjutnya ada masa kehidupan perundagian, ya. Masa ini zaman dengan masa perunggu. Pada masa ini peradaban manusia itu sudah mencapai tingkat yang tinggi. Hal ini ditandai munculnya sekelompok orang memiliki keahlian tertentu dengan membuat gerabah, pembuatan perhiasan, serta pembuatan perahu. Yang paling menonjol adalah pembuatan bahan-bahan dari logam. Dengan munculnya masa perundagian, maka secara umum berakhirlah pada masa praaksara di Indonesia, ya. Ini masa terakhir. Walaupun dalam kekayaannya ada beberapa daerah di pedalaman yang masih berada di zaman batu. Ya, kegiatan berladang mulai berganti dengan persawahan, ya, seperti sekarang. Kegiatan persawahan memungkinkan adanya pengaturan masa bercocok tanam sehingga mereka tidak hanya tergantung pada kondisi iklim dan cuaca saja, namun juga berpikir kapan waktu yang tepat untuk bercocok tanam, waktu yang tepat untuk beternak, ya. Seperti sekarang, misalkan bulan apa kita harus bercocok tanam, terus bulan apa kita panen, ya, seperti itu. Kondisi geografis inilah yang perlu dicermati agar mereka tidak gagal panen. Mereka belajar ilmu alam dan dari alam mereka mengetahui arah angin, berlayar antar pulau, mencari penghasilan di laut dan melakukan perdagangan. Ya. Selanjutnya ada Ada sistem kepercayaan manusia zaman praaksara. Ada apa aja? Seiring dengan berkembangnya kemampuan berpikir, manusia mulai merenungkan kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya. Oleh karena itu muncullah berbagai sistem kepercayaan yang diyakini manusia pada masa praaksara, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Ya, intinya animisme itu berarti roh, seperti dalam buku sejarah Asia Tenggara itu ada. Animisme itu sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang, dan makhluk halus. Lalu dinamisme itu berarti daya, kekuatan, ya. Dinamisme itu kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan seperti pohon dan batu besar. Ya. Itu kepercayaannya pada masa ini. Selanjutnya ada tetonisme. Tetonisme itu sistem kepercayaan yang menganggap bahwa binatang dan tumbuhan tertentu memiliki kekuatan supranatural untuk memberikan keselamatan. Ya, percaya bahwa binatang atau tumbuhan itu memiliki kekuatan, ya. Ini dalam Islam itu nggak boleh. Ya, tidak boleh mempercayai selain Allah. Ya. Selanjutnya, manusia zaman praaksara yang menganut kepercayaan tetonisme cenderung
mengeramatkan binatang dan tumbuhan tertentu sehingga mereka tidak dibolehkan mengkonsumsi binatang atau tumbuhan ya. Ada saja ya pada zaman Praksara ini. Oke, cukup sampai di sini untuk penjelasan materi kali ini. Jangan lupa nanti absen yang sudah menonton YouTube ini ya, dan mengisi list di grup. Jika ada pertanyaan nanti kalian bisa japri itu di WA nya. Udah pada punya nomor ibu? Oke, cukup sekian video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.